Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan, NIM 1914 Baiklah, saya Rahmawita Hidayah, NIM 1914 dari kelas status IPA Fisika A, kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, sedangkan standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang perencanaan pembelajaran, yaitu silabus dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Prinsip dari pengembangan silabus yaitu ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan, yaitu cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya yaitu sistematis, yaitu komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu aktual dan konseptual, itu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya itu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Komponen dari pengembangan silabus ini yaitu identifikasi, yaitu mencakup nama satuan atau lembaga, nama mata pelajaran, serta tingkat atau kelas. Kemudian standar kompetensi, yaitu patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian kompetensi dasar, selanjutnya materi pokok, kegiatan belajar yang memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan. Selanjutnya yaitu indikator, yaitu sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Selanjutnya penilaian, yaitu teknik, jenis, dan instrumen, yaitu kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber atau rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu landasan pengembangan silabus. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Selanjutnya, Peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 3 2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Kemudian yang keempat, Permendikbud RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Yang kelima, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar menengah. Yang selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran.
atau RPP, yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Komponen dari RPP ini terdiri dari identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian materi pelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan yang ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, serta penilaian hasil pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Kemudian, partisipasi aktif dari peserta didik berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Selanjutnya, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Kemudian, pemberian umpan balik dan tindak lanjut yang memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan dan remedi. Kemudian, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar, mengakomodasi pembelajaran, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dilakukan yaitu seperti menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar kepada peserta didik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Kemudian kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup, yang dimana dalam kegiatan penutup ini guru bersama peserta didik baik secara individual maupun berkelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi yang pertama yaitu seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik individual maupun kelompok. Kemudian menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian materi yang keempat yaitu penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian 3 komponen ini menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Kemudian, hasil penilaian otentik digunakan untuk merancang program perbaikan atau remedial, pembelajaran, pengayaan, atau pelayanan konseling. Selain itu,
Hasil penilaian otentik digunakan baiklah, sebagai di bahan sini untuk saya memperbaiki akan proses menjelaskan pembelajaran sesuai materi dengan standar tentang penilaian pendidikan. Yang pertama yaitu pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan pengawas. Prinsip pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, dan guna meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Sistem dan entitas pengawasan. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan lembaga penjamin mutu pendidikan. Kepala sekolah, pengawas, dan lembaga penjamin mutu pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu. Kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial. Proses pengawasan yang pertama yaitu pemantauan. Pemantauan yaitu proses pembelajaran yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran. Dapat dilakukan melalui diskusi kelompok yang terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua yaitu supervisi. Supervisi yaitu proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Pelaporan hasil kegiatan pemantauan. Supervisi dan evaluasi pada proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan. Selanjutnya, tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk yang pertama penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar. Yang kedua yaitu pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program. Yang selanjutnya yaitu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang menyatu pada kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri dari kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi inti dasar yang digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi materi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Proses tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk berhidup, bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi dalam kesejahteraan umat manusia. Pembelajaran ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, efektif, serta mampu berkontribusi pada masyarakat. Materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa dapat melalui beberapa cara, yaitu yang pertama yaitu observing, yaitu mengamati dengan indera seperti membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya. Yang kedua yaitu questioning atau menanya, yaitu membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi, dan lain-lain. Yang selanjutnya mengumpulkan informasi.
dan melakukan eksperimen. Yang selanjutnya yaitu menalar atau mengasosiasi, yaitu mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi dan menghubungkan fenomena informasi yang berkaitan dengan dalam rangka menemukan suatu pola dan menyimpulkan. Yang selanjutnya mengomunikasikan, yaitu menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, grafik, dan menyusun laporan tertulis dan menyajikan laporan yang meliputi proses, hasil, kesimpulan secara lisan. Semua cara di atas dapat berlaku sesuai dengan mata pelajaran dan materi pembelajaran tertentu saja, tergantung kepada guru yang mengajarkan kepada siswanya. Seperti apa metode di lapangan akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan materi pembelajaran berpatokan kepada silabus pada setiap mata pelajaran yang tertuju dengan pencapaian yang diharapkan pada rencana program pembelajaran atau RPP. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.